Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang latihan soal permutasi. Sebelum kita masuk ke permutasi, kita belajar dulu menentukan hasil dari faktorial. Ini sudah ada soalnya. Sebentar. Nomor 1, tentukan hasil dari faktorial berikut. Nah, untuk mencari faktorialnya berarti kita lihat ini kan 15 faktorial per 2 faktorial kali 13 faktorial. Berarti kita cari agar bisa dibagi nantinya, 15-nya kita jabarkan sampai angka terbesar yang ada di bawahnya. 2 dengan 13 mana yang besar? 13 kan? Berarti 15-nya kita jabarkan sampai 13 aja. 14, 13 faktorial per 2 faktorial kali 13 faktorial. Sebenarnya 15 faktorial itu kan sama dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Biar menyingkatnya berarti cari yang dibagi nih, cari angka terbesarnya biar seperti ini. Nanti kan ujung-ujungnya juga kita bagi 13 faktorial dengan 13 faktorial hasilnya kan 1 kan. Terus 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 2. Berarti 14 bagi 2 berapa? 7. Sekarang tinggal 15 kali 7. Nah, seperti itu. 15 kali 7 berapa? 15 kali 7. 7 kali 5 35. 7 kali 1 7 tambah 3 10. Berarti hasilnya 105. Nah, seperti itu. Sama yang B juga nih. Mana yang paling besar? Yang di bawah ini 14 kan? Berarti 18 faktorial kita jabarkan sampai 14. Berarti 17 kali 16 kali 15 kali 14 faktorial. Kalau nggak sampai 1 berarti faktorialnya tetap ditulis. Lanjut 5 faktorial. Nah, ini kan kita milihnya kan kita mau menyamakan dengan 14 faktorial yang di bawah. Berarti 14 faktorialnya tetap, 5 faktorialnya kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 14 faktorial. Yang sama kita coret karena angka yang sama jika dibagi maka hasilnya 1. Kemudian mana yang bisa dibagi nih? Nah, 5 berarti 15 bagi 5 3 kan? 3 bagi 3 1. Mana lagi? 4 kali 2 berapa? 8. 16 bagi 8 2. Berarti sisa ini. Kita kalikan. Berapa tuh? 18 kali 17. 8 kali 7 berapa? 56. 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. 6, 8 tambah 2, 10. Berarti 306. Kali 2. Nih, kan masih ada 2 di sini. Kali 2, 2 kali 6, 12. 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. 2 kali 3, 6. Berarti sama dengan 612. Benar atau salah? Benar ya. Coba cek lagi. Sekarang lanjut nih. Hitunglah N jika. Nah, seperti ini. Ingat kalau faktorial tadi apa? Pasti dikurang 1 kan, makanya 15 kali 14 kali 13 sampai 1. Ini 2 faktorial berarti 2 kemudian 2 kurang 1 seperti itu kan seterusnya. Nih, kalau berbentuk N seperti ini jadi kita harus samakan sampai sama dengan yang di bawah. Nih, kita tulis lagi berarti yang ini N tambah 3, bawahnya kan N tambah 1, berarti kita kurangin sampai jadi N tambah 1. 3 kurang 1 berapa? Berarti N tambah 2. Lanjut, kurang 1 lagi berarti N tambah 1. 1 kurang 1 berarti N.
Kalau gini nggak perlu kan, karena ini cuman sampai n tambah 1 faktorial, berarti ini nggak perlu. Per n tambah 1 faktorial. Yang sama dicoret, dibagi kan jadi 1 sama dengan 20. Terus gimana lagi? Jadi berapa nih? Dikali pelangi ya. N kali n kuadrat. N kali 2 berarti 2n. 3 kali n tambah 3n. 3 kali 2 berarti 6. Sama dengan 20. Kita hitung dulu ini, n kuadrat tambah 2n tambah 3n, 5n tambah 6. Ini majukan ke depan atau sama-sama dikurang 20. Ini kurang 20 hasilnya 0. Di sini berarti kurang 20. Berarti n kuadrat tambah 5n. 20 kurang 6 berapa? Berarti negatif 14 sama dengan 0. Nah, nih baru kita cari. Kalau dikali hasilnya negatif 14. Kalau dijumlahkan hasilnya 5. Berarti 2 dan 7 kan. Biar hasilnya hasilnya positif, berarti ini positif. 7-nya harus lebih besar kan. Kalau hasilnya jika dikali hasilnya negatif, berarti ini negatif. Berarti sama dengan 0. Di sini n-nya 2 atau n-nya sama dengan negatif 7. Kalau faktorial itu nilainya pasti bernilai positif ya. Berarti ini jawabannya, n-nya yaitu 2. Seperti itu. Ini kita kasih batas aja. Ini yang B. Sekarang n tambah 1 faktorial per n kurang 1 faktorial. Berarti n tambah 1-nya kita jabarkan sampai n kurang 1 faktorial. N tambah 1. 1 kurang 1 berarti 0 kan, tinggal n. Terus kemudian dikurang 1 lagi, n kurang 1. Nah, ini nemu nih. Udah sama kan, n kurang 1 faktorial sama dengan 72. Yang sama kita coret. Berarti sisa n tambah 1 kali n sama dengan 72. Kita kalikan, berarti n kali n kuadrat, n tambah 1 tetap n. Ini sama kanan kiri kita kurang dengan 72. 72 kurang 72 hasilnya 0. Ini dikurang 72 berarti hasilnya negatif 72. Nih, baru seperti tadi lagi. Sama dengan 0. Angka berapa yang dikali hasilnya negatif 72 jika dijumlahkan hasilnya 1n? Berapa? Iya, berarti 8 dan 9. Biar hasilnya positif 1, berarti ini yang lebih besarnya positif, yang ini negatif. Biar hasilnya jika dikali itu negatif 72. Berarti hasilnya sama dengan n sama dengan 8 atau n sama dengan negatif 9. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kalau faktorial itu enggak pasti bernilai positif ya. Berarti ini jawabannya. Oke, lanjut nih. Udah aja ya, sedikit lagi ya nih. Terdapat 5 kursi yang diatur secara berjajar dengan beberapa cara yang dapat duduk pada kursi-kursi tersebut. Berarti ini 5 faktorial. 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 5 kali 4, 20. 3 kali 2, 6. Berarti 20 kali 6, 120. Lanjut, pada acara Olimpiade Matematika akan dipilih juara 1 dan 2. Jika terdapat 15 peserta, berapa banyak cara memilih juara tersebut? Ingat, permutasi itu adalah menentukan cara menyusun suatu kejadian berdasarkan urutan. Sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Maksudnya apa memperhatikan urutan? Ini di sini dilihat. Ada penentuan juara 1 dan juara 2. Juara 1 dan juara 2 itu sama atau beda? Beda. Itulah yang dimaksud dengan memperhatikan urutan. Berarti 15P2 sama dengan 15 faktorial per berapa?
15 faktorial per 15 kurang 2 faktorial. 15 faktorial 15 kurang 2 berapa? 13 kan? Berarti 15-nya kita jabarkan sampai 13. Bentar lagi ya nih, sebentar lagi. Oke, ini coret 15 kali 14 berapa? Hasilnya 210. Nah, coba cek lagi ya, karena ini buru-buru. Oke, terima kasih. Segera sholat ya. Oke, dah. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum. Terima kasih.